Kelas Digital. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok materi kita pada hari ini adalah bunga dan diskonto. Ya, bunga dan diskonto. Pertama adalah bunga sederhana. Ya, apabila investor meminjamkan uang kepada peminjam, peminjam harus mengembalikan uang yang semula ia pinjam, disebut prinsipal, atau biasa juga dinamakan dengan uang pokok. Dan juga fee yang dibebankan atas penggunaan uang tersebut disebut interest atau bunga. Dari sudut pandang investor, bunga merupakan pendapatan dari modal yang ia tanamkan. Jumlah uang pokok dan bunga pada saat jatuh tempo disebut jumlah atau nilai akumulasi atau nilai jatuh tempo. Jumlah bunga ditentukan oleh 3 faktor, yaitu uang pokok atau principal, kemudian tarif bunga atau interest, dan lama pinjaman. Ya, dalam bunga sederhana, rumus untuk menghitung bunga, uang pokok, bunga atau I, uang pokok atau P selama waktu T tahun pada tingkat bunga R adalah sebagai berikut. Bunga sama dengan uang pokok kali tarif kali waktu. Tarif ini adalah tingkat bunga. Nilai jatuh tempo S dihitung dengan rumus nilai jatuh tempo sama dengan uang pokok ditambah bunga, atau S sama dengan P tambah I. P adalah principal, uang pokok, dan I adalah interest atau bunga. Ya. Contoh, PT Suabaru memohon pinjaman 2 tahun sebesar Rp650.000 dari Bank Niaga. Bank menyetujui pemberian pinjaman tersebut pada tarif bunga tahun 14%. Pertanyaannya, berapa bunga sederhana dari pinjaman tersebut dan berapa nilai jatuh temponya? Jadi uang pokoknya adalah 650, tarifnya adalah 14% atau 0,14, waktunya adalah 2 tahun. Nah, I, pertanyaan pertamanya adalah bunganya, bunga sederhananya berapa? I sama dengan P kali R kali T, principal kali rate of interest, dan time limit. Jadi kita masukkan P-nya Rp650.000 kali R-nya 0,14 kali T-nya adalah 2, jadi Rp182.000. Nilai jatuh tempo didefinisikan sebagai jumlah dari uang pokok dan bunga. Karena itu nilai jatuh tempo dari pinjaman tersebut sama dengan S sama dengan P tambah I. Prinsipalnya adalah 650, I-nya adalah 182.000, jadi S-nya adalah Rp832.000. Meskipun jangka waktu pinjaman dapat dinyatakan dalam hari, bulan, atau tahun, namun tarif bunga merupakan tarif tahunan. Jadi bila lamanya pinjaman dinyatakan dalam bulan atau hari, maka harus diubah dulu ke dalam tahun. Apabila waktunya dinyatakan dalam bulan, maka jumlah bulan dibagi dengan 12. Ya, kalau 12, jadi 1 tahun itu 12 bulan. Contoh, hitunglah bunga sederhana dari pinjaman sebesar Rp650.000 yang diambil oleh PT Suabaru tersebut di atas jika pinjaman ini diberikan kepadanya pada tarif 21%, akan jatuh tempo dalam 3 bulan. Ya, dengan menggunakan rumus I sama dengan P kali R kali T, kita masukkan T-nya ini tidak lagi 3, tetapi 3/12. Ini bulan, 3-nya adalah bulan per 12, sesuai dengan rumus di atas.
kita dapatkan Rp34.125 selama 3 bulan. Nah, nilai jatuh temponya adalah Rp650.000 ditambah dengan 34.125 menjadi Rp684.125. Kemudian hitunglah bunga sederhana dari 80.000 dipinjam selama 2 tahun pada tarif bunga tahunan 12%. T-nya 2 tahun, ya, kita kali sama dengan 19.200. Kemudian nilai jatuh temponya adalah 99.200. Berikutnya adalah menghitung tanggal jatuh tempo. Jika syarat pinjaman dinyatakan dalam bulan, maka tanggal jatuh temponya akan merupakan suatu hari yang terdapat dalam bulan jatuh tempo. Ada 2 kondisi yang memenuhi syarat yang berlaku umum. Jika bulan jatuh tempo tidak genap atau tidak memiliki jumlah hari yang dipersyaratkan, maka hari atau tanggal terakhir dari bulan tersebut berfungsi sebagai tanggal jatuh tempo. Jadi, pinjaman 2 bulan yang terhitung sejak tanggal 31 Desember akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari atau 29 Februari kalau menggunakan tahun kabisat. Kemudian yang kedua, jika tanggal jatuh tempo pinjaman jatuh pada hari libur, maka tanggal jatuh tempo tersebut dimundurkan ke hari kerja berikutnya dengan hari atau hari-hari tambahannya jika ikut ditambahkan ke periode tersebut dalam pembebanan bunga. Ya. Contohnya pinjaman 15 bulan dimulai pada 2 Februari akan jatuh tempo pada 2 Mei tahun berikutnya, itu selama 15 bulan. Pinjaman yang dimulai tanggal 31 Mei akan jatuh tempo pada 4 bulan kemudian, mempunyai tanggal jatuh tempo adalah 30 September. Contoh yang ketiga, pinjaman 7 bulan dimulai tanggal 4 Desember akan jatuh tempo pada 4 Juli. Apabila tanggal 4 Juli merupakan hari libur nasional, maka jatuh temponya mundur tanggal 5 Juli. Bila waktu pinjaman dinyatakan dalam hari, maka kita dapat menghitung 2 macam bunga sederhana, yaitu exact simple interest dan ordinary simple interest. Exact simple interest jumlah harinya adalah 365 hari dalam setahun tanpa membedakan tahun kabisat atau tidak. Sedangkan dalam menghitung ordinary simple interest jumlah harinya adalah 360 hari dalam setahun atau biasa disebut sebagai bankers years. Jadi bunga eksaknya adalah dengan menggunakan waktu adalah jumlah hari dibagi 365, kemudian bunga ordinary T sama dengan jumlah hari dibagi 360. Contohnya seperti ini, itulah bunga eksak dan bunga ordinary dari pinjaman 60 hari sebesar 195.000 yang dipinjamkan pada tarif 13,5% setahun. Jika pada P195.000 ya, atau R-nya 0,135 ya, maka I-nya tergantung pada T eksak atau T ordinary. Kita lihat T eksaknya adalah 60 dibagi 365 hari, maka I-nya I eksaknya adalah 4.327. Sedangkan kalau menggunakan T ordinary 60 dibagi 360, maka I ordinary-nya akan menjadi 4.388 rupiah. Ada 2 cara untuk menghitung jumlah hari di antara 2 tanggal kalender. Yang pertama adalah exact time, waktu eksak, merupakan jumlah hari, hitungan jumlah hari yang senyatanya termasuk semua hari kecuali hari pertama. Waktu eksak dapat dicari dengan mudah menggunakan tabel yang telah kita siapkan.
Kemudian yang kedua, approximate time atau waktu kiraan dihitung dengan mengasumsikan bahwa dalam setahun, dalam setiap bulannya adalah terdapat 30 hari. Kita lihat contohnya, hitunglah waktu eksakt dari 18 Januari sampai 9 Juli tahun yang sama. Apabila tahun tersebut merupakan tahun kabisak. Nah, dari tabel kita lihat, ini tabelnya ya. Tanggal 9 Juli ya, itu adalah 190 hari. Tanggal 9 Juli ini 190 hari. Ya. Sorry. Tapi di sini disebut dengan tahun kabisat, jadi kita tambah 1, jadi 191. Kemudian 18 Januari itu adalah 18 hari. 18 Januari ya 18 hari. Ini. Ya. Maka kita bisa perkurangkan 191 dikurang 18 sama dengan 173 hari. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, hitunglah waktu kiraan 18 Januari sampai 9 Juli untuk 9 Januari dengan menggunakan waktu kiraan. Cara mencarinya, mula-mula membuat tabel dan mengurangkannya sebagai berikut. 9 Juli. Juli adalah bulan 7, harinya hari ke-9. Sebelum bulan 7 adalah bulan 6. Ya, kemudian tanggal 18 Januari, bulannya 1, bulan 1. Harinya 18, bulannya sudah dihitung 1. Kenapa dihitung 1? Karena sudah lewat dari tanggal 15. Ya. Ya. Kemudian 9 Juli itu adalah 39 hari. Ya, 39. Meskipun ada 31 hari dalam bulan Juli, namun tidak mengasumsikan bahwa semua bulan hanya memiliki 30 hari. Ya. 30 hari. Kemudian Januari 18, ya, jadi kita perkurangkan 39 dikurangi 18. Ya, dikurangi 18 sama dengan 21. Bulannya adalah 5 dan jumlah harinya adalah 21. Jadi kita menyatakan bahwa untuk waktu kiraan yang 5 bulan dan 21 hari tersebut kita dapat mengikuti prosedur berikut. 5 bulan kali 30 hari per bulan ditambah 21 hari sama dengan 150 hari tambah 21 hari sama dengan 171 hari. Itu namanya waktu kiraan. Contoh yang keempat, hitunglah bunga eksakt dari 90.000 dia pinjamkan untuk 90 hari pada tarif bunga 15%. Ya, berarti 90 dibagi 365 hari karena dia menggunakan bunga eksak. Ya. Sedangkan bunga ordinarinya adalah T-nya adalah 90 dibagi 360. Jadi I untuk bunga eksak adalah 3.384, sedangkan I pada bunga eksak adalah 3.431. Bunga eksak adalah 4.000. Ya, kemudian I-nya adalah 941.501, kemudian bunga ordinarinya adalah 954.583. Bunga ordinari memberikan 13.076 rupiah lebih besar kepada para pinjaman. Mana pembelian yang lebih besar dan berapa kelebihannya. Yang ketiga, metode-metode untuk menghitung bunga sederhana. Ya, metode ada 4.
bunga ordinary dan waktu ordinary. Yang kedua bunga eksak dan waktu eksak. Kemudian bunga ordinary dan waktu kiraan. Sedangkan yang keempat adalah bunga eksak dan waktu kiraan. Cara penyelesaiannya juga seperti ini. Uang sejumlah Rp7.500.000 diinvestasikan dari tanggal 13 Maret sampai dengan 20 Desember dalam tahun yang sama. Pada tarif bunga sederhana 15,5% per tahun. Nah, kita buat keempat metode tersebut. P-nya adalah 7.500, R-nya sama dengan 15,5% atau 0,1550. Nah, yang pertama, bunga ordinary dan waktu eksak. Yang pertama kita harus hitung dulu waktu eksaknya. Ya, waktu eksaknya. 20 Desember atau kalau kita lihat dalam tabel tersebut di atas, angka serinya itu adalah 354. Kemudian 13 Maret itu angka serinya adalah 272. Jadi waktu eksaknya adalah 282 hari. Ya, nah karena dia menggunakan bunga ordinary, maka 2T-nya adalah 282 dibagi 360. Jadi jumlah bunganya adalah Rp910.625. Kemudian bunga eksak dan waktu eksak. Tadi sudah waktu eksak sudah dihitung, tinggal menentukan bunga eksak. Bunga eksak itu adalah penyebutnya 365. Jadi T-nya adalah 282 dibagi 365. Jadi bunganya adalah 898.151. Yang ketiga bunga ordinary dan waktu kiraan. Yang kita lakukan pertama dulu adalah menentukan waktu kiraannya. Ya. Bulannya adalah Desember 3. Ya, Desember. Ya, bulan Desember. Kemudian tanggal 13 Maret adalah bulannya 3. Harinya 13. Jadi 20 dikurang 13 sama dengan 7. 12 dikurang 3 sama dengan 9. Jadi 9 bulan 7 hari. 9 bulan kali 30 sama dengan 270 ditambah 7 hari sama dengan 277 hari. Nah, setelah kita dapatkan waktu kiraannya, baru kita masukkan dalam menentukan bunga. Jadi T-nya sama dengan 277.360 karena kita menghitung bunga ordinary. Nilai bunganya adalah 894.479. Kemudian bunga eksak dan waktu kiraan. Waktu kiraan kita sudah hitung, yaitu 277 dibagi dengan 365. Jadi I-nya adalah atau bunganya adalah Rp882.226. Contoh yang kedua adalah Yusniati Purba minjam uang 125.000 pada tanggal 10 September untuk mendanai biaya permulaannya untuk masuk kuliah. Ya, ia melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 20 Juli tahun berikutnya. Berapa jumlah yang ia bayarkan kembali ke bank jika bank mengenakan tarif bunga 11% dan menggunakan waktu eksak dalam perhitungannya. Nah, kita tentukan dulu waktu eksaknya. 20 Juli ya, 20 Juli itu adalah 201. Ya. Angka serinya adalah 201. Karena ini tahun berikutnya, dikatakan tahun berikutnya, maka kita harus tambah 300. Ini kata-kata ini tahun berikutnya, maka kita harus tambah 365. Jadi menjadi 566. Nah, 10 September merupakan
angka serinya 253. Jadi 2566 dikurang 253 menjadi 313 hari. Untuk bunga yang dibayarkannya adalah T-nya adalah 313 dibagi 365, jadi jumlahnya adalah 11.319 rupiah. Nilai jatuh temponya adalah 120 tambah dengan 11.319 rupiah akan menjadi 131.319 rupiah. Ya. Kemudian rumus yang sangat penting yang harus diketahui adalah seperti ini. Ya, kalau kita membolak-balikkan faktanya, T sama dengan I per PR, ya. Kalau T-nya itu adalah seper PR, kemudian kalau untuk mencari bunga pokoknya P sama dengan I per RT dan sebagainya. Kemudian juga dengan jatuh temponya adalah S sama dengan P tambah I, kita bisa buat S sama dengan P kali 1 tambah RT, atau uang pokok sama dengan nilai jatuh tempo dibagi dengan 1 tambah RT. Kemudian yang kedua adalah bunga majemuk. Selanjutnya bunga majemuk. Jika bunga ditambahkan ke uang pokok pada akhir tiap tahun periode pembayaran bunga dan kemudian ikut dipakai sebagai dasar untuk menentukan besarnya bunga periode berikutnya, maka bunga seperti ini disebut compounded atau dilipat gandakan atau dimajemukkan. Bunga dapat dikonversikan atau diubah menjadi uang pokok dan dimajemukkan secara tahunan, setengah tahunan, 3 bulanan, bulanan, mingguan, harian, dan seterusnya. Bila dimajemukkan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun yang dipakai umumnya 365 hari. Tarif bunga biasanya dinyatakan setiap tarif bunga tahunan dan dikenal sebagai nominal rate of interest, tarif bunga nominal. Untuk menghitung bunga majemuk, notasi yang perlu diperhatikan adalah P uang pokok, nilai sekarang dari S atau nilai diskonto dari S. S jumlah majemuk dari P atau nilai jatuh tempo dari P atau nilai akumulasi dari P. M banyaknya periode pembayaran bunga dalam setahun atau frekuensi pemajemukan. Tarif bunga nominal per tahun GM yang dimaksud dimajemukkan N kali dalam setahun. I tarif bunga per periode pembayaran bunga dan N banyaknya periode pembayaran atau periode konversi bunga dalam keseluruhan waktu, atau biasa juga disebut dengan total period pembayaran bunga. Tarif bunga per periode I sama dengan tarif nominal bagi banyaknya periode pembayaran bunga dalam setahun. Ya, tarif bunga nominal dibagi dengan banyaknya periode pembayaran bunga dalam setahun. Kita lihat contohnya, tarif bunga nominal adalah 10% dan dimajemukkan setengah tahun sekali. Berapa bunga per periode? Jadi M-nya adalah 2 karena setahun 2 kali. Karena dikatakan dimajemukkan setengah tahun. M sama dengan 2. Jadi JM atau J2 sama dengan 10%. Nah, 10%. Jadi I-nya adalah 10% dibagi 2. Sama dengan 5%. Total periode pembayaran bunga N sama dengan banyaknya tahun dikalikan dengan banyaknya periode. Konversi dalam setahun, atau dapat dituliskan bahwa N sama dengan tahun kali M. Sekali lagi adalah M adalah periode pemajemukan. Jika tarif bunga nominal 7,5% dimajemukkan secara kuartalan selama 2,5 tahun, berapakah total periode pembayaran bunga? Jadi N-nya sama dengan tahun kali M. Ya, 2,5 tahun. Jadi 2,5.
Dimajemukkan secara kuartalan, 1 tahun 4 kuartal. Jadi N-nya sama dengan 10, 2,5 kali 4. Ya. Perhitungan bunga untuk masing-masing peserta nilai akumulasi pada periode pembayaran pembayaran bunga yang ketiga ditunjukkan di dalam tabel sebagai berikut. Jadi ini adalah sebuah penentuan nilai akumulasi daripada pembayaran yang dilakukan oleh setiap yang dibayarkan. Atau nilai akumulasi sama dengan uang pokok secara umum, dikatakan nilai akumulasi sama dengan uang pokok kali faktor akumulasi. S sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Ya. Contoh, bila nilai akumulasi 250.000 pada akhir tahun kedua, jika dimajemukkan dengan bunga 1/2% per bulan atau 0,5% per bulan, ya, berapa bunga majemuknya? Nah, mula-mula kita harus menentukan total periode konversi dulu. Karena ada 12 bulan dalam setahun, maka M adalah sama dengan 12. Ya, kata-katanya atas pemajemukannya adalah per bulan. Jadi total periode konversi adalah N sama dengan tahun kali M atau 2 kali 12. 2 dari mana? Karena akhir tahun kedua. Ya, itu. Jadi 24. Jadi nilai akumulasinya adalah P kali 1 tambah I pangkat N. I-nya adalah 0,05. P-nya 250.000. Nilainya adalah 281.794 rupiah. Kemudian bunga menyemuknya adalah I sama dengan S dikurang P, 281.790 dikurangi 250, maka bunga menyemuknya adalah 31.790 rupiah. Suatu lembaga kredit menawarkan 3 jenis sertifikat investasi yang masing-masing mempunyai tarif bunga nominal J2 sama dengan 11,6%, J4 11,5% dan J12 11,4%. Sertifikat mana yang akan memberikan hasil pengembalian investasi yang paling besar? Ya, untuk menentukan ketiga jenis persen itu menentukan tarif bunga efektifnya masing-masing. J2 adalah 11,6%, maka J-nya adalah 0,1193640 dan seterusnya sampai dengan J12. Karena J12 yang menawarkan tarif bunga nominal paling rendah, mempunyai tarif bunga efektif yang paling besar, maka sertifikat inilah yang memberikan tingkat pengembalian investasi yang paling besar. Hitunglah uang pokok sekarang yang 2 tahun kemudian akan menjadi Rp500.000 pada tarif J4 sama dengan 9,5%. S-nya 500, I-nya adalah GM dibagi M. Ya. Sama dengan 9/4%, berarti 0,0925 dibagi 4. Ya, maka N-nya sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi P sama dengan S kali 1/1 tambah I pangkat N. S 500.000, 1/1 tambah 0,023 125 pangkat 8. Nilainya adalah Rp428. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan, hitunglah bunga sederhana dari 100.000 yang ditanam selama 2 tahun pada tarif bunga 10%. Dengan menggunakan bunga sederhana
adalah PRI sama dengan PRT. 100.000 kali 0,10 kali 2 sama dengan 20.000. Hitunglah bunga majemuk 100.000 yang ditanamkan selama 2 tahun pada tarif nominal 10%. Dimajemukkan setengah tahun sekali. Jadi J2 sama dengan 10%. Karena periode bunga 6 bulan, maka bunga akan diperoleh pada tarif I adalah 10% dibagi 2 sama dengan 5% per periode. Ya. Nah, kalau demikian, terdapat 4 periode bunga dalam 2 tahun. Periode pertama 100.000 kali 0,05 sama dengan 5.000. Dan nilai akumulasinya adalah 100.000 tambah 5 adalah 105.000. Kemudian periode kedua 105.000 kali dengan 0,05. 5% sama dengan 525. 5.250. Kemudian nilai akumulasinya adalah ditambah 105.000 ditambah 5.250 menjadi 110.250. Dan akhir periode ketiga perhitungan bunga 110.250 rupiah kali 0,05 menjadi 5.512 rupiah. Kemudian nilai akumulasinya adalah 115.765 dan terakhir pada periode yang keempat bunganya adalah 5.788 dan nilai akumulasinya adalah 121.550. Nah, kalau kita lihat membandingkannya terdapat perbedaan ya. Cara menentukan bunga pada bunga sederhana dengan bunga majemuk. Kalau pada perhitungan bunga sederhana itu adalah 20.000, sedangkan pada perhitungan bunga majemuk itu adalah 21.550 rupiah. Jadi bunga majemuknya, alternatif pemecahannya adalah S sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Nah, kita lihat nilai akumulasi daripada pinjaman tersebut adalah 121.551 rupiah. Kemudian bunga majemuknya adalah S dikurang P, 121.000 dikurang 551 rupiah dikurang 100.000 rupiah menjadi 21.551 rupiah. Ya. Nah, kita bisa lihat dari contoh di atas sama dengan yang ada di dalam tabel. Ya, dalam tabel bunga itu adalah 21.550. Itu hanya di perbedaan pembulatan nilai 1 saja. Hitung tarif bunga per periode konversi I dan total periode konversi untuk ini. Ya, jadi A I sama dengan JM per N 0,18 dibagi 12. N-nya adalah 3 kali 3 kali 12 sama dengan 36 dan seterusnya. Ini dapat digunakan dengan cara menggunakan kalkulator, dapat dihitung dengan menggunakan media kalkulator. Kelas digital.